Wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 jurusan Kimia Industri SMK SMTI Bandar Lampung. Hari ini saya akan coba menjelaskan sedikit mengenai programmable logic control yang seharusnya kita ada praktikum secara tatap muka langsung. Namun karena kondisi pandemi, kita terpaksa harus melakukannya via online. Kita coba semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan. Baiklah anak-anakku sekalian, PLC merupakan singkatan dari Programmable Logic Control. Nah, apa sih Programmable Logic Control itu? Ya, jadi apa sih PLC itu? Yaitu adalah sebuah rangkaian atau alat ya, yang dia ini sifatnya elektronik. Jadi sebuah rangkaian atau alat elektronik yang berfungsi untuk mengontrol kinerja suatu alat atau kinerja suatu sistem. Jadi PLC itu adalah sebuah alat elektronik yang berfungsi untuk mengontrol kinerja suatu sistem. Untuk menjelaskan lengkapnya teman-teman bisa baca sendiri di slide ini. Nah, teman-teman, PLC ini bisa diprogram dan dikontrol. Jadi kita bisa atur apa kemauan kita, apa kepinginan kita di PLC. Ya, misalkan pingin lampu hidup ketika saklar ditekan lalu lampu langsung hidup. Nah itu kita masukkan, kita program, kita perintahkan ke dalam PLC. Terus gimana sih Pak prinsip kerja PLC? Prinsip kerjanya itu adalah menerima sinyal masukan atau input. Berarti harus ada masukannya dulu, harus ada inputnya. Lalu melakukan instruksi-instruksi sesuai dengan program yang tersimpan di memori. Jadi nanti sudah dapat masukan tuh, sudah dapat inputan, nanti diproses sesuai dengan apa yang kita perintahkan sebelumnya, yang sudah kita masukkan ke dalam memori PLC. Lalu diproses, lalu dikeluarkan, diberikan keluaran atau output untuk mengendalikan peralatan. Jadi PLC ini adalah otaknya. Dia memproses dari masukan, diproses di dalam mesinnya itu, nanti dilihat, ya di dalam CPU-nya itu dilihat sesuai dengan program kita, sesuai dengan keinginan programmer seperti apa. Lalu setelah itu dikeluarkan di output. Jadi ada input, masukan, bisa berupa saklar, sensor dan lain sebagainya, diproses, lalu dikeluarkan di output, dieksekusi. Nah, 3 gambar ini, anak-anakku, merupakan contoh dari aplikasi PLC di pabrik yang lazimnya teman-teman nanti temui di industri. Anak-anak kimia industri, outputnya nanti menjadi operator produksi, baik itu pencampuran, mixing bahan kimia, dan lain sebagainya. Mungkin ini bukan merupakan core kalian, tapi jika kalian bisa PLC, pasti akan menjadikan kalian punya nilai tambah. Artinya nanti ketika kalian kerja tidak dikit-dikit manggil teknisi, tidak dikit-dikit bertanya karena tidak tahu. Jadi industri bertanya sih nggak apa-apa ya, kalau kalian benar-benar tidak tahu daripada terjadi kesalahan atau kerusakan alat. Tapi setidaknya jika kalian sudah bisa PLC ini, kalian punya nilai tambah. Aplikasi PLC yang pertama yang rajin ditemui dan juga mungkin teman-teman sudah tahu dari sumber internet atau dari TV dan lain sebagainya. Ini adalah mesin selektor ya, atau mesin sortir, di mana dia akan mensortir barang benda yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan atau spesifikasi yang diinputkan. Ya, di gambar kiri atas yang pertama terlihat di sini banyak benda ya, atau seharusnya benda memiliki spesifikasi yaitu punya kubus kotak, lalu di atasnya ada kubus kotak kecil lagi. Apabila ada benda yang tidak mencapai spesifikasi ukuran tersebut, maka mesin selektor akan bergerak menyingkirkan benda tersebut. Dalam hal ini ada lengan yang nantinya di sini ada motor, itu menyingkirkan benda tersebut. Nah, ini merupakan aplikasi PLC. Gimana sih Pak cara kerjanya? Cara kerja singkatnya tentunya nanti di sini akan ada sensor. Sensor di sini berperan sebagai input atau masukan. Dia membaca nih, ya, biasanya nih fotosensor. Oh, ketinggiannya sesuai nggak dengan yang diperintahkan? Oh, ketinggiannya sesuai nggak dengan yang diprogramkan? Kalau nggak sesuai, dia akan memberikan
nilai atau memberikan informasi ke PLC, itu ada yang ketinggiannya nggak sesuai tuh, apa yang harus dilakukan? Nah, dikirimlah informasi tersebut ke PLC. Lalu PLC memproses. Ketika ada informasi, PLC memproses. Setelah diproses, kalau tidak ada yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka harus menggerakkan lengan ini. Maka PLC langsung memerintahkan lengannya untuk bergerak. Nah, ini yang contoh yang pertama. Contoh yang kedua, bisa dilihat di sini. Ini pembaca kecepatan. Ya. Jadi di pabrik itu biasanya ada mesin-mesin yang bergerak. Nah, di situ juga ada pembaca kecepatan. Jadi tahu berapa kecepatan putar mesin tersebut, ya, dan lain sebagainya. Cara membacanya gimana? Tentunya ada yang namanya sensor. Dalam hal ini adalah sensor cahaya. Jadi nanti ketika roda ini diukur kecepatannya, biasanya rodanya ada diberi lubang-lubang seperti ini. Nanti ketika dia ditembakkan cahaya LED ke sini, ya, ditembakkan lampu LED ke sini, kapan dia hidup, kapan dia mati, ya, karena ini seberapa cepat dia hidup, seberapa cepat dia mati. Kan kalau dia lewat lubang dia hidup, kalau dia tidak lewat lubang dia mati. Itu bisa terdeteksi, dihitung oleh PLC berapa kecepatannya. Begitu juga aplikasi yang seperti ini. Ini pasti menggunakan PLC. Ini ada sensornya, nanti dia diproses, apa perintahnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang selanjutnya, ini yang di pabrik Pak Faisal. Seperti yang kita ketahui bahwa Pak Faisal, rekan saya itu sebelumnya merupakan operator mekanik di pabrik kertas. Ya. Nah, ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk PLC. Jadi dia ada sensornya di sini. Sensor di sini membaca apakah berapa panjang kertasnya. Di sini ada sebuah penanda yang merah ini. Ketika dia sudah dibaca, dimasukkan ke dalam kontrol, ya. Dalam hal ini kontrolnya PLC. Lalu diproses. Dia harus potong di sini. Setelah dapat diproses, dia harus potong dengan sepanjang ini. Nanti dia akan memerintahkan kepada pemotong ini untuk beroperasi. Jadi dibaca dulu di sini inputannya, diberikan informasi tersebut ke sensor, ke PLC, lalu nanti dia akan memerintahkan pemotong untuk bergerak atau bekerja. Baiklah, ini merupakan bagian dari PLC. Bagian dari PLC itu ada input. Input ini bisa berupa saklar, ya, saklar yang lazim kalian temui, bisa berupa push button. Push button itu saklar yang ketika ditekan sekali dia akan balik lagi ke kondisi normal. Kalau saklar biasa kan, kalau saklar rumah yang sering kalian temui itu ketika sekali ditekan dia akan terus mempertahankan posisinya. Lalu ada limit switch, lalu juga ada macam-macam inputan yang lain, bisa sensor dan lain sebagainya. Oke, ini PLC-nya. Dari inputan dia juga masuk ke CPU, ya. Lalu ada CPU ini adalah otaknya, ya. CPU ini adalah otaknya. Di sini ada user memory, ada data memory, ada serial port. Serial port ini adalah media yang menghubungkan PLC dengan programming device. Jadi kan kalian mau memasukkan perintah ke PLC, nyuruh PLC ini memproses seperti A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya, itu perlu programnya itu di komputer. Menghubungkan PLC dengan laptop itu dengan menggunakan serial port ini, ya. Biasanya portnya itu seperti port VGA, ya, atau juga bisa seperti port USB, ya, tergantung jenis PLC-nya. Lalu ada power supply. Power supply ini tugasnya untuk memberikan sumber power, sumber listrik ke PLC. Lalu outputnya bisa berupa lampu, bisa berupa kontaktor, bisa berupa relay, bisa berupa dihubungkan ke motor, kipas angin, ya, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ini ada fungsi dari bagian-bagian CPU PLC, di mana yang pertama itu adalah RAM atau Random Access Memory. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan data atau program yang sifatnya sementara untuk diproses di CPU. Ya, jadi kalau teman-teman tahu di laptop, di komputer, di HP itu biasanya ada RAM. Semakin besar RAM, semakin besar kapasitas RAM, biasanya akan semakin tinggi kemampuan perangkat tersebut untuk mengeksekusi suatu perintah atau dua buah perintah dalam keadaan berbarengan, ya. Kalau RAM-nya cuma kecil di HP, misalkan cuma 1 GB untuk menjalankan beberapa
perintah sekaligus, itu juga akan lambat. Jadi sebelum perintah tersebut dieksekusi, itu masuk ke RAM dulu. Misalkan, oh iya mau menjalankan ini, sebelum dia masuk benar-benar ke otaknya, dia akan masuk ke RAM dulu. Nah, lalu ada ROM, read only memory. Ini adalah memori penyimpanan data secara permanen. Kalau ini kan sementara sebelum diproses. Jadi begitu kamu disuruh buka program, itu kan perlu yang namanya disimpan dulu sementara. Nah, ketika dia sudah diproses, maka di RAM itu akan hilang. Kalau ROM ini seperti memori, teman-teman. Seperti memori internal yang ada di HP kalian, seperti hard disk yang ada di laptop, seperti SDD yang ada di komputer atau laptop ya, gitu. Jadi ini memori. Misalkan kalau di HP yang 32 GB, 64 GB, 128, 16 GB, 256 GB dan lain sebagainya. Kalau yang di laptop yang 500 GB, 256 ya, dan lain sebagainya. Lalu ada baterai. Baterai ini ya berfungsi untuk menjaga program yang tersimpan supaya kalau dia powernya mati itu tidak hilang. Nah, ini RAM ya, tentang RAM. Nanti teman-teman lihat di sini. Program itu semuanya disimpan dalam RAM ya. Nah, ini dibaca nanti. Silakan dibaca sendiri, bisa di-pause dulu videonya. Lalu ada ROM, tadi sudah saya jelaskan. Silakan nanti yang untuk RAM dan ROM ini dibaca sendiri dan di-pause videonya. Nah, ini keuntungan menggunakan PLC. Jadi teman-teman, dulu waktu belum ada PLC itu dia ribet. Jadi PLC ini memudahkan semuanya dimasukkan secara elektronis. Ya, zaman dulu waktu belum ada PLC itu banyak kabel-kabel ya, karena banyak pakai relay. Ketika sudah ada PLC dia simple, hanya kita buat program-programnya aja di sini ya. Nih, banyak relay kabel ya. Jadi kalau ada kabel yang putus, kita harus urut satu-satu. Di manakah yang putus, yang bagian mana yang rusak. Kalau ini karena dia lebih sedikit kabelnya, lebih sedikit relaynya, kalau ada yang rusak, kita cukup ceknya lebih cepat ya. Nah, kalau mau merubah sebuah perintah, kalau zaman dulu ini kita harus merubah lagi ininya. Kalau yang konvensional merubah lagi susunan ini, dirubah lagi. Kalau pada PLC cuma cukup rubah program aja, ininya udah tidak usah berubah. Otomatis biaya dan waktunya juga lebih cepat ya. Karena di sini lebih simpel yang PLC, tentunya PLC ini dia lebih handal dalam proses perawatan, juga nggak mudah rusak. Kalau semakin besar sistem, semakin banyak komponen-komponennya, tentu akan lebih mudah rusak. Nah, ini bagian-bagian dari PLC yang lain. Tadi ya, ini komponen-komponen utama PLC. Nah, teman-teman, sekarang nanti teman-teman saya minta untuk dipelajari slide yang sudah saya berikan ini ya, tentang pengenalan sekilas tentang bagian dalam PLC ya. Terutama apa fungsi dari, apa itu inputan, fungsinya apa, power supply itu apa, CPU itu apa, user memory itu apa, data memory itu apa. Nanti teman-teman pelajari. Nanti teman-teman buat rangkumannya, nanti kita akan lihat di Google Class. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.